Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Nurwani Alwi, calon Guru Penggerak Angkatan 9, Unit Kerja UPT SMP Negeri 2 Mapakasunggu, Kabupaten Takalar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan pada tugas modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya mengenai pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan Ki Hajar Dewantara? Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, mengembangkan potensi-potensi peserta didik baik mental maupun spiritual, potensi cipta, rasa, dan karsa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dari tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, baik itu kodrat alam, kodrat zaman, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Adapun hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang mana hal tersebut adalah pembelajaran berfokus pada guru atau teacher center. Dalam proses pembelajaran, saya terlalu banyak berbicara. Saya menggunakan metode ceramah, sementara siswa hanya duduk, diam, mendengarkan. Nah, yang kedua, guru kurang memahami karakter anak. Saya kurang memerhatikan perbedaan anak. Saya hanya cenderung menyamaratakan kemampuan anak sesuai dengan keadaan zona nyaman saya ketika saya mengajar. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Tanpa mengetahui murid sudah mengerti, sudah paham atau belum. Padahal ini saya terkadang lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu yang kita miliki, tetapi ada aspek-aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang keempat, saya sering mengeluh ketika murid tidak tuntas setelah diberikan tugas. Siswa terlihat pasif dan motivasi belajar murid rendah. Yang kelima, suasana kelas yang tenang, tertib, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Berikut ini adalah gambaran suasana pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Pembelajaran berfokus pada guru, biasa disebut dengan teacher center. Siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Siswa nampak terlihat tidak aktif. Kemudian setelah saya belajar dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga merefleksikan diri saya, maka hal yang berubah dari pemikiran saya dan perilaku saya adalah 1. Pembelajaran berpusat pada murid. Dengan melibatkan banyak murid dalam proses pembelajaran, murid akan lebih aktif sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik anak. Setiap anak terlahir berbeda dan memiliki keunikannya masing-masing. Saya sebagai seorang pendidik harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Saya menyadari dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran ini lebih berwarna.
Tiga, saya tidak lagi mengejar target kurikulum, namun lebih mementingkan pengetahuan yang akan dicapai. Saya memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat bakat dan kreativitasnya. 4. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita dapat kita jadikan sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. 5. Membuat pembelajaran yang menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang segera saya terapkan adalah 1. Melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya atau student center melalui model pembelajaran yang bervariatif. 2. Saya akan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 3. Menerapkan sistem AMO, di mana saya berupaya menjadi guru yang menuntun, bukan yang menuntut, dan mengutamakan budi pekerti. 4. Pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. 5. Merencanakan pembelajaran yang menarik dan bervariatif serta menyenangkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan zamannya. Berikut ini adalah testimoni dari rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi, teman sejawat daripada Ibu Nurwani Alwi. Saya akan memberikan testimoni dari kegiatan yang beliau lakukan di SMP Negeri 2 Mapakasungguh. Adapun yang dilakukan oleh Ibu Nurwani Alwi yaitu selama mengikuti proses pendidikan calon guru penggerak, beliau lebih kreatif dalam mengajar, sehingga peserta didik di dalam kelas nampak terlihat aktif dan juga dapat menjadi contoh buat teman-teman sejawat lainnya untuk kedepannya semakin sukses dan berhasil dalam mendidik peserta didik. Dan satu lagi, saya ingin mengatakan semangat untuk Ibu Nurwani Alwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru. Salam Guru Penggerak.